Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Selamat hari Minggu, semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionaldo Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Keluaran pasal 14 ayat yang ke-13. Demikian kesaksian firman Tuhan. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Feeling seorang pemimpin. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, menjadi seorang pemimpin adalah tugas yang berat. Karena apa? Untuk memimpin diri sendiri saja kita terkadang sulit untuk dapat mengambil keputusan-keputusan yang tepat di waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, dengan feeling yang tepat pula. Karena apa? Ketika kita mengambil keputusan yang dapat mempengaruhi, yang dapat juga membuat apa yang kita putuskan itu mempengaruhi khalayak hidup orang banyak, masyarakat, maka kita perlu keputusan tersebut adalah keputusan yang terbaik dan tepat. Sehingga ketika kita memutuskannya adalah juga untuk kebahagiaan, adalah untuk keselamatan, adalah untuk kemakmuran orang banyak. Sehingga ketika kita mengambil keputusan itu, kita sangat berharap keputusan tersebut adalah keputusan yang terbaik. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, kita lihat dalam nats ini bagaimana sosok Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, keluar dari perbudakan Mesir ke suatu tempat yang akan dijanjikan Allah nantinya kepada mereka, ke suatu tempat yang kaya akan susu dan madu dan kekayaan alam lainnya, kekayaan yang nantinya menjadi milik mereka, menjadi tanah warisan mereka, seperti yang sudah dijanjikan Allah kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka yang keluar dengan berdarah dengan 10 tulah yang dilakukan Allah kepada Firaun, sehingga mereka boleh keluar dari tanah Mesir. Dan saat ini adalah perjalanan di mana mereka keluar, baru saja keluar dari Mesir. Dan ketika mereka keluar, ternyata Firaun berubah pikiran. Dia mengejar bangsa itu karena apa? Karena dia masih berpikir siapa nantinya yang menjadi budak untuk pembangunan di tanah Mesir. Lalu Firaun mengejar mereka, dan situasi ini adalah situasi di mana mereka mentok. Karena apa? Kalau mereka kembali, Firaun sudah mengejar dari belakang, dan di depan ada laut yang tidak bisa mereka lewati. Dan akhirnya Musa melalui kepemimpinan yang tenang, kepemimpinan yang bijak, melalui kepemimpinan yang dekat dengan Allah, dan akhirnya benar, feelingnya benar sekali. Dia berkata seperti yang ada dalam nats ini, kamu jangan takut, tenang. Karena apa? Orang Mesir yang kamu lihat sekarang itu, inilah terakhir kalinya kamu lihat orang Mesir. Karena apa? Tuhan yang akan berperang bersama dengan kita. Lalu benar saja, setelah dari nats ini, kita melihat di nats berikutnya bagaimana mereka menyeberangi laut Teberau. Allah memerintahkan Musa untuk mengangkat tongkatnya dan membelah air sehingga mereka boleh berjalan di tanah yang kering. Dan ketika orang Mesir melihatnya, wow, mereka bisa lewat di laut yang sudah kering, dan mereka mencoba untuk mengikutinya. Ketika orang Israel sampai di ujung, Allah menyuruh kembalikan lagi secara normal, dan orang Mesir habis hanyut dibawa oleh air. Luar biasa feeling Musa sebagai pemimpin. Dia mengambil keputusan yang tepat di waktu yang tepat, walaupun penuh dengan ancaman, walaupun penuh dengan desakan, dan dia boleh
mengambil keputusan yang tepat. Karena itu ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, mari kita belajar dari sosok Musa yang memimpin dengan tenang, yang memimpin dengan bijak, dan dia mengikuti feeling yang baik karena dia punya kedekatan yang pasti dengan Tuhan, karena dia punya kedekatan yang intim dengan Tuhan. Mari kita bangun hubungan dengan Tuhan sehingga kita boleh menjadi orang yang memimpin dengan baik. Minimal kita boleh memimpin diri kita dengan benar dan tepat. Selamat beraktivitas, selamat beribadah nantinya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.